Jam digital di meja kecil itu menunjukkan 02,13. Angkanya menyala merah di kamar yang gelap. Satu-satunya sumber cahaya, selain garis tipis lampu jalan yang masuk lewat celah tirai, di jam segini. Kebanyakan orang sedang tidur paling lelap. Tubuh istirahat, pikiran tenggelam jauh tapi bogironi. Jam 2:13, justru waktu ketika sesuatu mulai bangun. Rani pindah ke rumah neneknya 3 minggu lalu. Rumah tua di pinggir kota, berdinding tebal, langit-langit tinggi, dan lorong panjang yang selalu terasa lebih dingin dari ruangan lain. Sejak neneknya meninggal, rumah itu kosong hampir 2 tahun. Orang tua Rani pikir tinggal di sana akan lebih dekat ke sekolah barunya. Awalnya, tidak ada yang aneh. Rumah itu memang sunyi, terlalu sunyi. Kadang, suara kulkas terdengar seperti dengungan jauh. Jarum jam dinding seperti mengetuk-ngetuk malam. Tapi Rani suka ketenangan. Sampai malam ketiga. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia terbangun tepat jam 2:13. Bukan karena mimpi, bukan karena suara keras, tapi karena ada sesuatu yang memanggil namanya. Pelan, sangat pelan Rani. Ia membuka mata, masih setengah mengantuk. Kamar gelap, pintu tertutup, jendela ia menahan napas, mendengarkan, sunyi. Ia hampir yakin itu hanya sisa mimpi, sampai suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, Rani. Bukan dari luar kamar, bukan dari lorong, tapi dari bawah, tepat dari bawah kasurnya. Rani membeku, tubuhnya kaku, matanya menatap langit-langit. Ia mencoba berpikir logis. Rumah kayu tua sering berbunyi, mungkin tetangga, mungkin suara TV dari jauh, tapi suara itu tidak seperti suara rumah. Itu suara seseorang yang berbisik, dengan mulut sangat dekat ke lantai kayu. Ia menarik selimut sampai ke dagu, menutup telinga. Beberapa detik kemudian, suara itu hilang. Besok paginya, Rani bangun dengan badan pegal, terutama di punggung, seolah semalaman kasurnya tidak rata. Seperti ada sesuatu di bawah yang menekan dari bawah ke atas. Ia mengabaikannya. Mungkin kasurnya sudah tua, pikirnya. Malam berikutnya, ia sengaja tidur lebih awal, berusaha tidak terjaga sampai larut. Tapi tetap saja, matanya terbuka sendiri. Jam di meja menyala merah. 02,13. Dan suara itu kembali. Kali ini bukan hanya memanggil, ada bunyi gesekan pelan, seperti kain bergeser di lantai, seperti sesuatu merayap perlahan di bawah ranjang Rani. Nadanya berbeda, bukan sekadar memanggil, seperti memohon. Tubuh Rani gemetar. Ia memberanikan diri turun dari kasur, berdiri pelan, lalu menyalakan senter dari ponselnya. Cahayanya ia arahkan ke kolong kasur. Kosong, hanya koper lama, beberapa kotak sepatu, dan debu tipis. Ia menghela napas lega. Tapi saat ia hendak kembali naik ke kasur, cahaya senternya menangkap sesuatu yang aneh. Debu di lantai, seperti baru saja tersapu. Ada garis tipis, jalur, dari sisi kaki kasur, menuju tepat ke bawah posisi kepalanya. Seolah ada sesuatu yang tadi berbaring, persis di bawah tempat ia tidur. Sejak malam itu, Rani mulai takut tidur. Tapi rasa lelah tetap mengalahkan. Dan setiap malam, pola yang sama terjadi. Bangun, 02,13. Suara napas pelan dari bawah, kadang disertai ketukan kecil di papan ranjang. Tok tok tok, seperti jari yang mengetuk pelan, mencoba mencari perhatian. Suatu malam, suara itu berubah. Tidak lagi memanggil namanya, tapi berkata satu kata yang membuat darahnya dingin. Turun, pelan, serak, seperti suara tenggorokan kering yang sudah lama tidak berbicara. Rani menutup telinga, menangis pelan di atas kasur. Ia ingin lari ke kamar orang tuanya, tapi kamar orang tuanya ada di ujung lorong. Dan untuk ke sana, ia harus menurunkan kakinya dari kasur, ke lantai, ke tempat suara itu berasal. Malam berikutnya, rasa penasaran bercampur takut, membuatnya melakukan sesuatu yang seharusnya tidak ia lakukan. Ia memasang kamera ponselnya dalam mode rekam video, lalu menyelipkannya di sisi kasur, menghadap ke kolong. Ia naik kembali ke atas ranjang dan pura-pura tidur. Jam berdetak pelan, matanya terpejam, tapi ia tidak benar-benar tidur. Lalu, seperti biasa, 2.13, kasurnya berderit pelan, sangat pelan, seolah ada beban dari bawah yang perlahan menekan ke atas. Lalu terdengar suara gesekan, lebih jelas dari sebelumnya, seperti kulit yang bergesekan dengan lantai kayu. Rani, air matanya mengalir tanpa suara. Ia tidak berani bergerak. Pagi harinya, dengan tangan gemetar, ia membuka rekaman itu. Awalnya hanya gelap. Lalu, tepat jam 2:13 di timestamp video, kamera sedikit bergeser, seolah terdorong dari bawah. Lalu muncul sesuatu di sudut frame. Bukan wajah utuh, hanya dahi pucat, dan sebagian mata
Matanya terbuka lebar, tidak berkedip, menatap lurus ke arah papan kasur, ke arah tempat kepala Rani berada. Lalu bibirnya terlihat bergerak, tanpa suara di rekaman. Tapi Rani tahu apa yang dikatakannya. Turun. Sejak malam itu, kasurnya mulai terasa berbeda. Setiap jam 2:13, bagian kepala kasur perlahan terangkat, sedikit saja. Cukup membuat kepalanya miring tanpa ia sadari. Seolah ada sesuatu di bawah yang mencoba mendekatkan wajah mereka. Rani mulai tidur dengan lampu menyala. Tapi, cahaya tidak menghentikan apapun. Suara itu tetap datang. Ketukan itu tetap ada. Dan suatu malam, ia terbangun bukan karena suara, tapi karena tangannya terasa dingin, sanggot dingin. Tangannya terjatuh dari sisi kasur, menggantung ke bawah, dan ada sesuatu yang menggenggam ujung jarinya. Pegangannya lembab, dingin, dan perlahan menarik. Rani menjerit dan menarik tangannya ke atas. Ia menyalakan lampu, tidak ada apa-apa. Tapi di pergelangan tangannya, ada bekas garis merah tipis, seperti bekas jari. Sejak itu, Rani tidak pernah tidur di kasur lagi. Ia tidur di sofa ruang tamu, ditemani TV menyala semalaman. Tapi anehnya, jam 02.13 tetap membuatnya terbangun. Dan dari lorong gelap menuju kamarnya, ia kadang mendengar suara pelan. Dari arah kamar tidur kosong itu, suara yang sama memanggilnya, pelan, sabar, seolah tahu, cepat atau lambat, Rani akan kembali tidur di kasur itu. Dan saat kakinya turun menyentuh lantai, akhirnya ada yang menjawab panggilan dari bawah ranjang. Untuk selamanya, selamanya.